Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai kita murojaah dulu ya di pembelajaran rangka-rangka bahasa Arab sebelum kita masuk di dalam baca kitab dan juga untuk mengi'rab. Ayo sekalian. Di dalam bahasa Arab rumus utama ada tiga ya, yaitu isim, huruf, dan fi'il. Oke, isim ada berapa ciri-cirinya? Silahkan. Ada Ada 9. dan bagus. Ciri-ciri yang terakhir namanya doi mau. Oh iya, mau syarat. Terus doi mau syaraf singkatan dari apa? Domir, Mausul. istifham, isyarah, dan dhorob. Bagus. Kita masuk di tasrif isim dulu ya. Kita masuk di tasrif isim, yaitu isim ini terbagi menjadi tiga, yaitu rofa atau asalnya, terus kemudian nasab perubahannya menjadi fathah atau nasab, dan yang terakhir adalah bagian jer. Dan ingat, domir isim ini hanya ada 6 ya, yaitu satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki, satu perempuan, dua perempuan, dan banyak perempuan. Dari kata fa'ilun kita ubah menjadi kata muslimun. Satu, dua, tiga. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun nasab, musliman, muslimaini, muslimina, muslimatan, muslimataini, muslimatin jar, muslimin, muslimaini, muslimina, muslimatin, muslimataini, muslimatin. Bagus. Baik teman-teman sekalian, di dalam ciri-ciri isim ada 9. Isim ini mengkerucut menjadi dua ya. Jadi dari 9 ciri-ciri isim, isim ini mengkerucut menjadi dua, yaitu kelompok al-ma'rifah dan kelompok nakiroh. Ayo sebelumnya di pertemuan 2 dan 3 sudah kita jelaskan, al-ma'rifah bercabang lagi menjadi 3. Ayo yang pertama apa cabang pertama? Yang berawalan alif lam. Bagus, Doi berawal alif musyarab, lam. Silakan. Selanjutnya yang kedua. doi musyarab, Oke, Syarat. doi musyarab Syarat. ber isim dan juga yang ketiga adalah isim alam. alam. Oke, terus kemudian cabang yang kedua yaitu nakiro. Silakan nakiro. Nakiro apa Ya, saja? selain ma'rifah. Akhiran Oke, selain daripada al-ma'rifah, simpelnya begitu ya. Simpelnya begitu teman-teman sekalian. Oke, terus kemudian kita masuk ke huruf. Huruf ini terbagi menjadi dua ya. Silakan. Huruf apa namanya? satu Satu huruf awamilul ismi dan yang kedua awamil mudhari. awamilul mudhore atau juga huruf yang tidak terikat dengan isim. Selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk di bab sorof ya, halaman 7 dan di halaman ke-8. Halaman 7 dan halaman ke-8. Ayo dari tiga huruf asalnya atau disebut dengan as-sulasi mujarrad ini terdiri dari apa? 6 bab ya. Yang kemarin sudah kita pelajari bahwa untuk mengingatnya dan dengan urutan bab tersebut tinggal kita ingat apa? Aku yakin Aku yakin hanya dia untukku Dia kini. untukku untukku kini. ini. Kalau aku singkatan dari apa? Au. Fa'ala yaf'ulu. AU. Kepanjangan dari Fa'ala yaf'ulu. yaf'ulu. Yakin. Fa'ala yaf'ilu. Oke, singkatannya AI dulu. Terus kemudian fa'ala yaf'il. Fa'ala yaf'ulu. Ya, jadi kita sudah bisa tuh, umpamanya dari kata doroba yadribu. Kita singkat dulu tuh. Doroba Menjadi yadribu. AI. AI kepanjangan dari Fa'ala yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu. Jadi begitu caranya ya. Aku yakin. Oke, dan seterusnya. Kita masuk di bab as-sulasi biharfin. Dari kata fa'ala kita ubah menjadi kata korroro. Satu, dua, tiga. Korroro, mukorriron, mukorrirun, mukorrurun, korrir, la tukorrir, La tuqarrir. mukorrurun. Bagus. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu dari kata fa'ala. Yuk, fa'ala kita ubah menjadi kata jahadah. Satu, dua, tiga. Jahadah, yujahidu, mujahadatan, wajihadan, mujahidun, mujahadun, jahid, la tujahid, mujahadun. Bagus.
Di bab yang ketiga yaitu af'alah dari kata akroma. 1, 2, 3. Akrom. Akrama yukrimu. Ikroman. Mukrimu. Ikramatan. Tulis Mukrimun. mukromun. Mukramun. Akrim. La ukrim. Salatu akrim. Mukrimun. Mukramun. Nah, inilah disebut dengan bab sorof nih teman-teman sekalian. Dan bab sorof ini sudah ada urutannya ya, cara menerjemahkan. Kalau fi'il madi bagaimana di jilid 1? Diawali kata telah. Atau juga terkadang tidak dia berawalan kata telah. Yang penting sudah diketahui bahwa kata kerja tersebut telah terjadi di masa lampau. Contoh nih makan, bisa diterjemahkan telah makan atau makan saja. Tetapi dipahami bahwa makan tersebut adalah aktivitas yang memang pernah atau telah terjadi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya bagian kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini ada 3 cara menerjemahkan ya. Pertama berawalan me, terus kemudian sedang me atau akan me. Karena fi'il mudhari' itu kan adalah suatu peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi nanti tinggal menyesuaikan tuh apakah tinggal umpamanya makan menjadi memakan, sedang memakan atau akan memakan. Jadi 3 terjemahannya ya. Me, sedang me atau akan me. Terus kemudian bagian yang ketiga namanya isim masdar. Isim itu kan definisinya adalah sebuah kata yang tidak menunjukkan kata kerja. Kata kerja itu kan identik dengan berawalan atau beribuhan me. Jadi kalau kita terjemahkan menjadi isim masdar, tinggal kita terjemahkan tanpa berawalan me. Contoh dari kata bermain, apa memainkan. Berarti isim masdarnya kalau diterjemahkan menjadi Main. main atau apa? Permainan ya. Oke. Contoh lagi nih, memakan. Berarti kalau menjadi isi masdar diterjemahkan Atau makanan. Makanan. main atau makan atau apa tadi? Makan atau Makanan. makanan. Begitu caranya ya. Makanan. Nanti dalam kita konversikan dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Urutan selanjutnya yaitu isim fa'il. Nah, isim fa'il ini kalau kita terjemahkan itu diawali kata yang meh. Ini salah ditulis ya. Tambahkan artinya yang meh. Contoh nih, kori membaca berarti yang Membaca. gitu. Dan seterusnya. Ingat kalau isim fa'il itu diawali kata yang meh umumnya ya. Selanjutnya di bagian selanjutnya ya, kolom selanjutnya ismun maf'ul. Kalau diterjemahkan yang di dari coba makruh kalau diterjemahkan menjadi yang dibenci. yang Yang di. dihina. Kalau orang telat sholat namanya apa? Masbuk ya. Yang dibenci. Ya, masbuk yang ditinggalkan, matruk yang ditinggalkan. Oke, dan seterusnya. Selanjutnya fiil amar, ini sudah kita jelaskan di pertemuan di jilid 1 ya. Kalau fiil amar itu karena dia perintah, maka di akhir katalah, makan-makanlah, minum-minumlah, dan seterusnya. Terus fiil nahi. Nahi ya, masih ingat syaratnya fiil nahi? Setelah huruf la, dia apa setelahnya? Ada yang masih ingat? Yang artinya jangan. Setelahnya wajib apa? Fiil mudhore. Mudhari'. Setelah fiil mudhore syarat kedua adalah harokat ujungnya sukun gitu ya. Sukun. La tahzan. Janganlah engkau bersedih. Terus kemudian ada namanya zaman atau makan. Zaman itu kan tempat ya atau waktu, sedangkan makan alat. Jadi tinggal tambahkan tempat atau alatnya ya. Oke. Nah, begitu teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk di teori yang apa namanya? Maaf, kita masuk di bagian syibhul jumlahnya ya. Oke, ayo silakan kita baca sama-sama syibhul jumlah. Halaman berapa syibhul jumlah? 11. Halaman 11. Oke. Syibhul jumlah mausul silah. Oke, kita ulang dulu apa itu syibhul jumlah? Silakan dengan definisinya masing-masing. Syibhul jumlah adalah Sebuah kalimat yang bukan Terdiri kalimat dari sebuah buah kata. sebuah kalimat, bukan kalimat gimana nih? Kalimat bahasa Oke. Arab yang terdiri dari 2 buah kata. Oke, bagus ya. Kan kita ulang lagi nih ya. Kan di dalam bahasa Arab itu kan jumlah itu artinya kalimat, gitu ya. Nah, jumlah di dalam bahasa Arab itu minimal terdiri dari 2 buah kata. Beda seperti di bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalimat itu atau jumlah itu terdiri dari tiga komponen ya, yaitu ada subjek, terus kemudian ada predikat dan juga ada objek.
Nah, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu sebenarnya dari dua buah kata tersebut sudah dianggap sebagai kalimat. Yang dimana dua buah kata tersebut itu ada istilahnya. Kata yang pertama namanya mubtada dan kata yang kedua namanya khobar. Atau kata yang pertama namanya fiil dan kata yang kedua namanya fa'il. Itu sudah mencukupi sebagai kalimat. Tetapi ternyata ada dua kata di dalam bahasa Arab itu tersebut belum dianggap sebagai kalimat. Sampai di sini paham kan ya? Oke. Jadi syarat kalimat di dalam bahasa Arab itu kan terdiri dari dua buah kata. Tetapi ada beberapa kata atau dua kata di dalam bahasa Arab ternyata belum dianggap sebagai kalimat. Inilah yang disebut dengan syibhul jumlah. Siapa itu? Ada 4 kelompoknya. Kelompok asli, kedua terkasroh, ketiga terkasroh, dan keempat seimbang. Asli itu adalah isim mausul yang sudah dihafal di jilid 1 ya. Maka setelah isim mausul namanya silah. Yang kedua ada namanya isim isyarah yang sudah dihafal. Maka kata setelahnya namanya musyarun ilaih. Ini asli nih ya. Maksudnya asli apa? Tidak berubah harokatnya. Yang kedua yaitu terkasroh. Siapa itu terkasroh? Isim zorof. Zorof itu kan yang sudah dihafal juga ya. Maka kata setelahnya namanya mazruf. Dan mazrufnya ini nanti harokatnya wajib terkasroh. Sama juga seperti di harfun jer. Maka kata setelahnya namanya majrur dan majrurnya ini wajib apa? Terkasroh. Juga kolom nomor ketiga nih namanya terkasroh lagi. Siapa itu? Namanya mudhof mudhof ilaih. Kapan mudhof mudhof ilaih terjadi? Kalau isim nakiro ketemu dengan al-ma'rifah. Al-ma'rifah ini kan ada 3 cabangnya yang sudah kita pelajari ya. Dan yang keempat seimbang. Seimbang itu maksudnya apa? Isim pertama harokatnya sama dan isim yang kedua harokatnya juga wajib sama, seimbang ya. Yaitu punya nama sifat mausuf atau naat man'ut. Kapan itu terjadi? Kalau isim nakiro bertemu nakiro atau al-ma'rifah ketemu dengan al-ma'rifah. Bagi yang belum paham nanti bisa melihat di rekaman 1, 2, dan 3. Karena ini sudah masuk di pertemuan keempat. Ayo kita bacakan sama-sama dulu. Syibhul jumlah 1, 2, 3. Syibhul jumlah mausul sila isyara musyar ilai. Zorob mazruf jar majrur mudaf ilai 2 kali. Mudaf ilai nakiro al ma'rifah sifat mausufna man'ut. Syaratnya apa? Nakir sifat al ma'rifah. Al ma'rifah. Bagus. Yang kedua, teman-teman sekalian, masih di halaman yang sama bagian terakhir, yaitu namanya mabni, mu'rob, i'rob, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah. Oke, ternyata di dalam bahasa Arab itu kan terdiri dari isim huruf dan fi'il. Dari isim huruf dan fi'il tersebut, itu juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu namanya mabni dan namanya mu'rob. Mabni adalah bagian kata di dalam bahasa Arab yang tidak bisa diubah meskipun diubah, gitu ya. Meskipun dia asalnya diubah, tetapi dia tidak bisa berubah, ya. Ada 4 kelompoknya nih. Maaf, ada bagian mabni dulu ya. Mabni itu yang mana? Yaitu yang pertama yaitu isim. Isim yang mana ini? Isim doi mau syarof, singkatan dari domir istifham, mausul isyarah, dan zorof. Kecuali isim zorof ada pengecualian. Yang kedua adalah huruf. Huruf ya yang sudah kita pelajari. Yang ketiga adalah fi'il madi. Semua fi'il madi dianggap sebagai mabni, tidak bisa berubah. Makanya untuk mencari kosakata aslinya tinggal kita lihat di dalam kamusnya. Dan juga yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr ini dianggap sebagai mabni, tidak bisa berubah-ubah. Lawan kata dari mabni namanya mu'rob. Mu'rob itu bisa berubah-berubah. Di isim nih contoh dari lafadz Allahu menjadi lafadz Allah, bisa juga menjadi lafadz Allahi. Terus kemudian fi'il mudhoreh juga bisa berubah tuh. Yaitu contoh seperti yaf'alu bisa menjadi apa? Yaf'ala dan yaf'al. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita ulang lagi nih kaidahnya. Silakan kaidah isim. Asalnya isim dibaca apa? Dibaca Mu'rob. dibaca rofa, doma. Hafalnya dulu nih, kan baca kitab
Asalnya isim dibaca apa? Rofa atau doma. Doma. Oke. Kalau dia berawalan al, maka harokatnya dibaca U. tuh. Kalau tidak berawalan al, maka harokatnya ada berapa? Ada Tanwin. tanwin atau dua. Ini dulu nih yang harus kita apa? Kita pelajari nih. Artinya kalau kita kuat di ilmu dasarnya, maka baca kitab itu mudah. Untuk fiil mudhari ini semuanya bisa berubah kecuali di domir perempuan. Makanya perempuan itu agak sulit diubah ya. Domirnya maksudnya gitu ya. Fiil mudhari ini semuanya bisa berubah kecuali dua kondisi yaitu domir hunna dan domir antunna. Masya Allah ya. Di bahasa aja udah sulit nih apalagi. Oke. Terus kemudian bagian i'rab. I'rab ini ada 4 ya. Rofa artinya dhammah, nasab artinya fathah, jar artinya kasroh, dan jazm artinya sukun. Terus kemudian jumlah atau kalimat. Nah, kalimat ini terbagi menjadi 2. Jumlah tersebut diawali dengan isim dengan jumlah yang diawali dengan fiil. Jumlah diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Yang dimana jumlah ismiyah ini membutuhkan 2. Yaitu yang pertama mubtada, yang kedua namanya khobar. Mubtadanya ini wajib al-ma'rifah. Apa itu al-ma'rifah? Sudah ada 3 cabang ya. Dan khobarnya wajib isim nakiro asalnya ya. Yang dimana mubtada dan khobar ini kedua-duanya wajib marfu. Marfu artinya apa? Doma. Marfu. Doma ya. Kalau rofa doma. Kalau marfu di Didomahkan. isim maf'ul. Maf'ulun. Oke. Iya. Eh, Oke. Didomakan contoh hadza kitabun. Hadza kan al-ma'rifah, kitabunnya nakiro. Hadza atau juga bisa mungkin al-kitabu jadidun. Al-kitabu ya al-ma'rifah dan dia wajib marfu. Al-kitabu tetap jadidun wajib nakiro dan juga keduanya marfu atau dua-duanya doma gitu. Jumlah fi'liyah ini terdiri dari ada fi'il. Setelah fi'il butuh yang namanya apa? Fa'il atau pelaku. Yang kedua-duanya di mana fi'il dan fa'il ini wajib marfu atau didomahkan keduanya asalnya ya. Kecuali bagian maf'ul bih. Maf'ul bih ini adalah sebuah objek yang di mana objek ini wajib mansub. Nah, rofa dhamma, nasab fathah. Nasab fathah mansub difathahkan. Kita bacakan lagi dulu rumusnya. Saya bacakan ulang, perhatikan. Ismun mabni harfun mabni madhi mabni amar mabni ismun mu'rab mudhari mu'rab rafa dhamana sofat hajar kasra jazm sukun jumlah ismiyah mubtada al ma'rifah khobar nakira mubtada khobar marfu jumlah fi'liyah fi'il fa'il marfu maf'ul bihi mansub maf'ul bihi mansub 1 2 3 ismun mabni harfun mabni madi mabni amar mabni ismun mu'rab mudhari mu'rab rafa dhamana sofat hajar kasro jazm suku jumlah Ismi ismiyah yang mubtada al-ma'rif. Khobar. nakira mubtada khabar marfu jumlah fi'liyah fi'il fa'il Marfu. maf'ul bihi mansub Maf'ul bihi mansub. jadi begitu ya. Jadi teman-teman sekalian wajib nih nanti akan kita hafal nih karena ini rangka yang harus kuat kita punya sebelum baca kitab. Dan yang terakhir di halaman ke-13 yang kemarin sudah kita pelajari sebelum kita praktek nih yaitu apa? Isim ghaira munsoref atau mamnu minas sorof. Apa itu? Kemarin sudah dijelaskan ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung nanti bisa melihat di rekaman ketiga. Oke, saya bacakan lagi bagaimana cara membaca dan rumusnya. Perhatikan. Isim ghaira munsoref pertama nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Kedua nama asing, ketiga nama perempuan, keempat nama berawalan hamzah dan juga ya. 5 6 nama berakhiran alif nun dan alif taknis. Jadi alif nun dan alif taknisnya gitu ya. Terus kemudian
Isim berwazan fu'alu, wazan mafail. Apa konsekuensinya? I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. Kita ulang teman-teman sekalian, saya ulangi lagi kaidahnya, tidak ada metode menghafal yang lebih efektif kecuali pertama kita wajib mengulang-ulang target tersebut. Yang kedua, tidak ada metode menghafal yang lebih menyenangkan kecuali kita menggunakan lagam, syair, gelombang atau yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kalau tidak pakai gelombang, agak kaku, agak sulit tuh. Isim gue sore, pertama nama kota atau seterusnya ya. Oke, diikuti saja dulu polanya. Nanti teman-teman sekalian bisa mengembangkan. Oke, 1, 2, 3. Isim goiro munsoref. Pertama nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Kedua nama asing. Ketiga nama perempuan. Keempat nama berawalan hamzah dan juga ya. 5, 6 nama berakhiran alif nun dan alif ta'nis. Isim berwazan fu'alu, wazan mafail. I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. Alhamdulillah. Cukup sampai di situ ya. Ini rangkanya nih, makanya setiap pembelajaran itu kenapa harus dimurojaah supaya kita kuat di rangkanya. Kalau rangkanya kuat, insya Allah bangunan untuk baca kitabnya semakin mudah. Oke, langsung saja pertemuan keempat sudah kita murojaah. Silakan, langsung saja kata yang pertama kelompoknya siapa? Isim huruf fiil. Fi'il madi. Fiil madi termasuk mabni atau mu'rab? Mabni. Oke, dasarnya adalah harfun mabni, ismun mabni, mabni, amar mabni. Pasti dibaca qalu karena kalau dia mabni tinggal kita cari dalam kamus dan timbangannya. Qalu dalam fiil madi domirnya pasti Wow. ya. Berarti ini kan fiil nih. Setelah fiil butuh yang namanya apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Oke, humnya kita cari nih. Hum kembali kepada siapa? Al-malaika. Al-malaika ya kalau kita lihat di teks atau di ayat sebelumnya. Oke. Mereka atau para malaikat berkata, kata selanjutnya subhan, asalnya subhan dibaca apa? Ingat karena dia nakiro asalnya dibaca subhanun. Oke, subhanun ya. Bagaimana kaidahnya? Isim yang bertanwin ketika bertemu dengan al-ma'rifah termasuk domir maka jadi subhanu. Oke, subhanu asalnya dari kata subhanun menjadi subhanu karena bertemu dengan al-ma'rifah dan subhan ini bisa dikatakan sebagai maf'ul binya atau juga ada yang mengatakan dia sebagai maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Ya, sudah menjadi objek yang tetap. Karena sebenarnya kalau kita lihat di beberapa referensi subhan itu dari kata nusabbihu ya. Kami memujimu nusabbihu subhanan. Berarti kami memujimu dengan pujian. Asalnya ya. Jadi kalau dikatakan sebagai maf'ul bi atau objek juga nyambung. Kalau dikatakan juga referensi lain adalah dari maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu sebenarnya dari kata apa? Nusabbihu. Nusabbihu subhanan. Gitu ya. Oke, langsung saja kah? Pasti ya domir apa ini kah? Domir tasil. Oke, syibuhul jumlah subhanaka. Kata kunci adalah nakiro ketemu al-ma'rifah. Mudhof ilaih. Bagus. Oke, la. Ayo silakan ada yang tahu nih la-nya la apa? La nafiyah. La nafiyah lil jins. Yang di jilid ke-1 ya. La nafiyah lil jins di halaman ke-1. Nih, kita lihat nih. Halaman ke-1, halaman ketiga. Ketiga ya. Nih, la nafiyah lil jins. Kita lihat ya di halaman ketiga kolom nomor 3. La nafiyah lil jins ya, yaitu menfatahkan isim nakiroh. Tinggal kita lihat nih, setelah la dia isim nakiroh. Benar tidak? Iya benar. Dan ingat, ada lagi konsekuensi keduanya atau peraturan kedua. Isim nakiro tersebut itu dihilangkan satu harokatnya. Kan asalnya kan ilmu dibaca apa ilmu? Asalnya ilmun karena dia nakiro tuh dari kata ilmun karena dia menasobkan
isim yang pertama adalah dari kata ilmu menjadi ilman. ilman, Syarat kedua, isim nakironya dibuang satu harokatnya. Berarti dari kata ilmun menjadi ilma, ilma menjadi ilma. Dan kalau diterjemahkan la nafiyah lil jins artinya apa? tidak Tidak ada. Karena kan la itu kan ada tiga artinya tuh. La artinya tidak, tidak la artinya jangan, dan la artinya tidak ada. Dan semuanya ada ciri-cirinya untuk menentukan. Oke, dari kata ilmun menjadi kata ilman menjadi kata ilmah karena dia adalah la nafiyah lil jins atau yang la dipengaruhi oleh la. Oke. Langsung saja lana syibul jumlah jar majrur. yer Majrur. majrur. Selanjutnya illa silahkan. Illa itu illa Istisna. Istisna ya. Oke, istisna illa kecuali maknya ma apa ini? Mausulah. Ma mausul, ma mausul. Ayo alam tanah. dalam tanah Adi. Oke, alam ta fi'il madi domir Dari antum. domir alam ta ta anta ta. Ta itu siapa domirnya? anta Anta. Dari wasan apa ini? Berarti asulasi biharfin ya. Allama yu'allim. yu'allimu Oke. takliman, Ta'liman, mu'allimun, mu'allamun, allim, la lim dan tu'allim, mu'allim, mu'allamun. Oke. Alam tah domirnya antah. Berarti kalau terjemahkan menjadi yang telah engkau ajarkan oke. kepada kami. Naknya iya nina. Domir ya. Nah, domir muttasil. Nanya kembali Kepada malaikat malaikat atau Allah karena terkadang memang dalam ayat itu Allah menggunakan kata nahnu ya. Oke. Illa ma'alam tanah. Ayo lanjut. Inna. inna sesungguhnya Oke, inna kelompoknya harus ditahu dulu karena kan sudah dihafal. yansibul isma Yansibul wa isma yarfa'ul khabar. yarfa'ul khobar. Oke, yansibul ilma wa yarfa'ul khobar ya. Baik. Ayo, berarti apa? Dia membutuhkan apa? Isma Oke, isim isim ya, isimnya, isim dan ka khobarnya. Isimnya dalam bentuk nasab. Yang mana isimnya? innaka K. ka Khobarnya antal Adi. alim antal alim dan al hakim. Oke. Anta. Ayo anta al alim sibul jumlah silakan. sibul jumlah sifat mausuf Oke, karena kata kuncinya adalah apa? Al marifah ya. Al alimu al hakim sifat sifat juga wajib seimbang ya. Silakan dari Pak Nono, silakan terjemahkan satu ayat 23 apa 32. nah qalu mereka para malaikat berkata subhanaka maha suci engkau la ilma lana tidak ada ilmu bagi kami ya untuk Oke, kami bagi kami. illa kecuali ma'alam tanah yang engkau telah ajarkan kepada kami. Terus, Innaka sesungguhnya engkau antal alimu al hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. oke, ingat kita kah, antah, dua kata yang selalu diulang, maknanya Benar-benar kayak taukid ya atau sungguh ya. Sesungguhnya engkau pasti atau sungguh apa maha yang mengetahui lagi maha hakim bijaksana. Baik, kita lanjut teman-teman sekalian. Ayo kata selanjutnya. Kola fi'il mabni. fi'il madi berarti mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Oke, fi'il berarti butuh fa'ilnya lagi nih. Fa'ilnya kepada siapa? Oh, Kembali kepada Allah ya. Huwa kembali kepada Allah. Ya Allah di sini ya. ya. Allah. Oke, ya Ya, harfun Nida. nida. harfun nida. Lanjut Adam. Adam apa namanya? Oke. Adam termasuk Nasrul apa? Bagus. ilmu Kita misalnya kan dibaca Adamun. Tapi dia dibaca Adamu karena ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Syaratnya atau ciri-cirinya Adam ini sebagai ghairu munsharif. Dimulai dengan Hamzah. Hamzah.
Oke, Kemudian berawalan hamzah. Oke, ada lagi. nama. Menunjukkan nama. Bagus. Ambi'hum. Ayo silahkan. Ambihum ini fi'il amr. Ambi dulu. Amr. Amr ya, bagus. Dari wazan apa? Anba'a yunbi'u. Anba'a ya af'ala yuf'ilu. Ala yuf'ilu. Anba'a yunbi'u. Terus inba'an Ba'an. munbi'un Ba'un. munba'un anbi. Oke, Bi. anbi ya. Anbi, anbi'a, anbi'u, anbi'i, anbi'a, anbi. Nah, berarti domirnya apa nih anbi? Domirnya huwa. Nah, Anta. oke, tidak ada domir huwa ya. Ya, ya. Syaratnya adalah ciri-cirinya adalah karena dia berakhiran sukun ya. Bi, ya. Anbi. Oke, anbi itu kabarkanlah ya. Hum berarti domir muttasil ya. Berarti kabarkanlah engkau kepada Mereka. mereka. Ayo langsung saja di asma'i syibul jumlah Jar majrur. jar majrur asma'ihim Mudhaf mudhaf ilaih. mudhaf ilaih, kata kuncinya nakiro ketemu dengan al ma'rifah. Oke, lanjut. Ayo fa. Apa itu Oke, kata selanjutnya lama. lama. Oke, lama terbagi menjadi dua. Sudah ada yang masih ingat? Lama terbagi menjadi dua. Ayo, apa itu? Kita ulang lagi ya di jilid 1 ya. Kan lama itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama lama yang ada di halaman keempat nih, yaitu di bagian apa? Tajazum ya. Ke-8 la tajazum. Dia Sama warna kuning. lama ketika. Oke, Ketika dia warna berarti kuning nih. Jadi kita fokus ke lama yang kolom 8 dulu warna kuning. Kuning ini kan kode daripada awamilul mudhari. Wamilul mudhari. Kapan lama ini terjadi? Kalau setelahnya adalah fiil mudhari. Oke, dan juga dia umumnya adalah jazm atau disukunkan. Artinya yang kedua adalah lama yang ada di mana? Di kolom nomor 11. Kapan dia terjadi? Kalau setelah lama dia bukan fiil mudhari jazm. Begitu saja tuh sederhananya ya. Oke, kalau lama artinya belum, syaratnya adalah setelahnya fiil mudhari. Kalau lama yang ada di syarat yang ketika kalau setelah setelah lama dia bukan fiil mudhari. Tinggal kita lihat tuh setelah lama dia fiil mudhari atau bukan? Bukan. Bukan. Hampir mirip-mirip ya karena apa namanya berawalan hamzah. Tapi karena kita sudah mempelajari tentang timbangan anba ini fiil apa? Fiil madi dari wazan af'ala. af'ala gitu ya. Oke, berarti lama di sini artinya Ketika. ya. Lama ketika, falamma ketika anba'ah domir huwa ya dari kata wazan af'ala. Huwa kembali kepada Adam ya. Adam. Oke, Adam ya. Humnya berarti apa nih di hum? Malaikat. Mereka yang masuk di maf'ul binya ya, objeknya ya. Oke. Anba'ahum maka ketika dia anba'ah tadi apa? Adam. Mengabarkan mereka di asma'i sibul jumlah jar majrur asma'ihim mudhof ilaih dengan nama-nama tersebut atau nama mereka qala. Oke, qala siapa di sini? Allah. Allah ya. Oke, Allah. Alam. Dulu nih. Itu apakah? Apakah lam? Lam tidak. Tidaklah. Oke, tidaklah ya. Apa amilnya lam di dalam ambilnya? Ambilnya itu kan pengaruhnya ya lam. Kita lihat tuh di halaman ke mensukunkan kolom nomor 8 ya. La tajazum berarti setelahnya berarti fiil mudhari dan fiil mudharinya dijazmkan. Apa tuh jazm? Rafa dhamma, sofat hajar, kasro jazm Sukun. Oke, ini kan rumus-rumus sebenarnya. Jadi sebenarnya kita telah menghafal beberapa rumus-rumus yang memang belum kita jelaskan di detail. Oke, dari kata akulu ya. Akulu menjadi apa? Karena dijazmkan. Oke. Kalau terjemahkan telah berkata, apakah tidak aku telah katakan ya, atau bahasa kita kan sudah saya bilang kayak gitu. Kan sudah saya bilang. Lakum syibul jumlah
jar majrur. Jar majrur. Ini ma'ruf ya. Ini sesungguhnya aku. Ya. A'lamu lebih mengetahui. A'lamu ya. Goibah. Goibahnya masuk ke mana? Kenapa dibaca fathah? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Sibul jumlah. Goibah samawat. Mudhaf ilaih. Nilai kata kuncinya adalah nakiro ketemu dengan al-ma'rufah. Oke. Wawnya Waw atof. waw atof berarti ma'tufnya al-ardi. Berarti ma'tuf alainya kepada siapa? Samawat. Samawati wal ardi ya karena seimbang. Wawnya juga A'lamu. wawnya waw apa ini? Atof juga itu. Top ma'tuf alainya. Ma'tufnya a'lamu nih. Berarti ma'tuf alainya kemana? A'lamu juga. Ke a'lamu ya seimbang ya. Oke. Kata selanjutnya Ma itu mausul. Oke, mausul. Tubeduna. Tubedu. Mausul. Ingat kalau dia fiil mudhari'nya berawalan doma, berarti dia bukan dari sulasi mujarrad. Berarti pasti dia siada. Berarti kalau tubeduna berarti dari wasan apa? Af'ala ya. Oke, benar. Abda'ah yubdi'u. Yubdi'u. Nah, oke. Tubeduna artinya apa? Sembunyikan. Nampak ya. Nampak. Ingat Oh, domir ya. antum kalau diterjemahkan kalian Kalian nampakkan. menampakkan wama dan apa yang kuntum. Ayo kuntum masuk ke mana? Kalian dahulu. Kalian. Oke, dia fi'il madi nih. Fi'il Dulu. madi. Oke, kalian taktumun. Sembunyikan. Sembunyikan domirnya antum ya. Oke, silakan langsung saja Ustadz Muhammad Abdullah silakan diterjemahkan ayat ke-33. Siap, Ustaz. Qala Allah berkata, Ya Adamu, wahai Adam, ambihum, kabarkanlah kepada mereka para malaikat Bagus. mahim dengan nama-nama him benda-benda. Oke, bagus. Falamma maka ketika amba'ahum dia Adam mengabarkan kepada mereka bi asma'ihim dengan nama-nama benda-benda tersebut, qala Allah berfirman, alam akul lakum alam bukankah akul telah aku katakan lakum kepada kalian para malaikat, ini sesungguhnya aku a'lamu aku lebih mengetahui ghaibas samawati wal ard, hal-hal yang ghaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa a'lamu dan aku Allah lebih mengetahui ma tubduna apa-apa yang kalian malaikat tampakkan, wa ma kuntum dan apa-apa yang kalian malaikat taktumun kalian sembunyikan. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Ayo kita habiskan lagi satu lagi teman-teman sekalian. Ayo wawnya silakan. Wow apa ini? Iya. Wow ibtidaiyah. Yang sudah kita pelajari sudah 3 ya. Yang pertama yaitu wow atof, yang dimana atof itu membutuhkan 2 ya. Ada ma'atuf dan ma'atuf alainya. Terus kemudian yang kedua adalah wow ibtidaiyah atau wow isti'naf. Syaratnya adalah umumnya berada di awal ayat atau di awal kalimat. Dan yang ketiga wow halia ya, yang sudah kita pelajari tuh. Wow halia adalah umumnya kalau diterjemahkan ada 3 artinya. Ada 3 artinya ya, yaitu lihat di sini di bagian halaman ke-15 teman-teman sekalian. Halaman ke-15 di bukunya, di buku hitam, halaman ke-15 di bagian 5, yaitu 3 artinya, bisa dalam keadaan atau sambil, dan yang umumnya adalah apa? Sedangkan. Oke, sedangkan ya. Di sini tidak ditulis sedangkan. Kapan itu terjadi? Umumnya setelah waw dia adalah isim domir. Umumnya ya. Oke. Dan di sini karena dia berada di awal ayat, maka dia apa? Maka dia di isti'nafi atau ibtidaiyah. Wow. Ayo kata selanjutnya id. Ayo masih ingat di pertemuan kedua waiz, kalau di awal ayat atau kalimat waiz umumnya berasal dari apa? Kata uzkur. Bagus. Wa uzkur iz, dan ingatlah ketika. Oke.
Kulna, silakan langsung saja. Kalau kulna ya begini aja nih. Fiil dan fa'ilnya ya. Kulna, fiil dan fa'il lil malaikati syibhul jumlah. Jumlah yang majhul. Jar majrur usjudu, silakan. Fi'il amr. Fiil amar dari wazan Sajadah ya. sajadah yas Judu. Oke, sajadah yas judu itu singkatan dari a u. AU. Berarti bab berapa itu? Aku Aku. ya. Satu. Fiil, fa'ilnya antum, berarti li Tua. Adam. Oke, Adam ini kan asalnya kan li Adami ya, karena dia harfun jar. Tetapi ingat Adam ini termasuk goiro munsoref. Apa ciri-cirinya Adam goiro munsoref? Isim alam Isim berawalan hamzah. Hamzah dan juga nama asing. Asalnya kan li Adami ya. Hanya karena i'robnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. Maka kasrohnya ini diganti dengan fathah li Adama. Oke, fa silakan. Fa maka Maka sajadu silakan. fi'il madi Fi'il madi. Illa. istisna. Oke, ayo illa itu ada dua ya. Illa nasobalil mustasna'i. Berarti dia masuk di illa nasobalil mustasna'nya apa setelah huruf illa? Dia isimnya diapakan? Dinasobkan. Illa iblisa. Oke. Aba. Aba fi'il amr. Fi'il madi. Madi ya. Aba. Wastakbara. Oke. Wa itu atau Oke. Wawunya waw atofnya atau apa? Ayo. Hah? Wawunya waw apa tuh? Atau atof ya. Waw atof. Oke, nah teman-teman sekalian. Wastakbaru. Wastakbaro dari kata istaf ala yasfa'ilu, ini sudah ada wasannya ya. Nah, ini sudah mulai kita belajar tentang wasan istaf ala. Wajib nanti akan dihafal ya. Berarti istaf ala yastafilu, istifala, mustafilun, mustafalun, istafil, la tastafil, mustafalun. Coba kita ubah dari kata istaghfaro. 1, 2, 3. Istaghfaro. Yastaghfiru. Istighfar. Mustaghfirun, mustaghfarun, istaghfirullah, Mustaghfarun. Wawunya waw atau istakbaro berarti fi'il madi ya dari wasan istaf'ala berarti wastakbaro gitu ya. Dan dia menyombongkan diri wakana wawunya fi'il madi ya. Minal kafirin. Min ini menjadi golongan orang-orang yang kafir. Kalau diterjemahkan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semuanya bersujud. Illa iblisa, kecuali golongan iblis. Aba enggan, wastakbaro dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Karena dia menyombongkan diri, maka dia menjadi minal. Min ini dari kelompok orang-orang kafir. Memang asalnya iblis ini memang makhluk Allah yang tadinya taat ya. Tetapi karena kesombongannya untuk diuji oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, maka dia enggan abah. Karena abah ini kan enggan ya. Bahasa Indonesia enggan itu ma'ruf ya. Enggan itu enggak mau gitu ya. Enggan. Wastakbaru wa kana minal kafirin. Dan iblis itu memiliki rasa sombong dan jadilah dia menjadi golongan orang-orang kafir. Alhamdulillah teman-teman sekalian cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Jadi teman-teman sekalian ingat tugas hafalannya ya. Tugas hafalan kedua yaitu apa? Menghafal kelompok huruf awamilul mudhore beserta artinya. Halaman 4 nomor 7, 8, 9. Kita lihat tuh di bagian jilid ke-1. Kan di jilid ke-1 ini kan di halaman ke-4 ya. Karena halaman ketiga sudah nih. Biar waktu di jilid 1. Terus kemudian sebagiannya di halaman apa? Sebagiannya itu kemarin ya, halaman ketiga, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk di halaman ke-4. Halaman ke-4 ini ada namanya awamilul mudhore. Yang mana awamilul mudhore artinya umumnya huruf-huruf tersebut setelahnya adalah fi'il mudhore. Siapa itu? Kolom nomor 7, 7 an sibah. Terus kemudian la tajazum. Terus kemudian yang terakhir asyartu wal jawabu yajzuma. Oke, teman-teman sekalian.
Jadi Gitu ya. bisa dicicil ya, dan ingat wajib untuk dihafal untuk sebagai syarat pertemuan yang ke-5. Oke. Oke, anian sibah, hendaknya lanta akan intan kalau demikian mau pakai lagam, mau tidak, mau lagamnya diubah boleh, yang penting jangan versi dangdut koplo, DJ remix atau yang lainnya ya. Pakai yang pasti-pasti saja. 8 lata jazum dan juga yang terakhir lam ya jazum. Bisa 1, 2 atau 3 kali setoran. Itu saja teman-teman sekalian, sampai ketemu di pertemuan ke-5, dan ingat yang tidak menyetorkan di pertemuan ke-4 ini maka dianggap mengundurkan diri untuk pertemuan ke-5, dan perlu diketahui pertemuan ke-5 adalah pertemuan terakhir untuk buku lamanya atau jilid 1, karena setelah itu langsung masuk di pertemuan ke-6, kita masuk di bagian kitab i'rabnya yang berwarna biru. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitab i'rab, nanti silakan up lagi nanti untuk memesan, atau memang kalau sudah pesan belum sampai di up lagi gitu ya, karena terkadang beberapa kasus sudah dipesan karena lupa di up, akhirnya apa, tidak dikirimkan buku i'rabnya, karena di pertemuan ke-6 sampai 10 kita sudah mulai bagaimana menguasai bab i'rab dalam waktu yang singkat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya.